Malah guru saya menyampaikan, Ji, kalau kamu ingin jadi orang Islam yang sejati harus ngerabi Ratu Kidul. Itu dalam arti Ratu jagat tuwi tumindak ki wong tuwa dul ki kawula. Lho ngono kuwi. Lho, Ratu jagat tuwi tumindak kuwasanono jagat tumindakmu. Ki kowe dadi wong sing ahli pitutur sing becik, nuntun wong sing bener. Dul marang kawula. Mula nak kepengin dadi wong Islam sejati raga kok Ratu Kidul. Ya itulah dikatakan ngaji aja ngur sarean bloko, ngur pinter ndongeng nulis maca tembe mburi sangsara, yaitu karena sempitnya pandangan, dia tidak tahu pengetahuan sing dianggap bener itu perkara yang dingerteni tok. Sekarang sis ki nabi ora sih? Nabi sis punya anak loro, Anwar dan Anwas. Anwar jadi bangsa Diwa, Anwas jadi manusia biasa, ya kan? Anwar senangnya bertapa berata, langsung berjumpa dengan yang gaib. Yang Anwas dia ya percaya pada yang gaib, tapi dia melakukan saringate mbae wujuding agama. Mungkin Anwas do mau orang ngaji rukun Islam, Anwas. Tapi ya sekarang upama Nabi Sis ya diarani ngalih salam, kira-kira Nabi Sis yang ngaji rukun Islam. Rukun Islam ora sih? Enggak. Ya. Nabi Sis ki ngaji rukun Islam ora? Nggih. Ora kan? Iya. Lha iku ya disalahke. Nabi Musa ra ngaji rukun. Nabi Musa rukun Islam. Nggih. Itu disalahke. Berpikir luas dong. Karena di dalam Quran itu diawali zaman Nabi Adam, diakhiri Nabi Muhammad. Berarti berapa ribu nabi di dalam Quran. Sing dikaji Rasulullah iku cerita dongeng. Gusti Allah merintahke Nabi Musa ngene, Nabi Idris ngene, nisake Nabi Nuh ngene. Menawi purana kula critani jroning kitab Pujangga Noya Malila tafsir manggeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel Martabat 7 Satoriang Grobogan, masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji. Seperti biasa, ada beberapa pertanyaan atau beberapa sanggahan yang sudah dirangkum sama tim. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang semakin hari semakin semakin asik. Oke, pertanyaan selanjutnya niki dari Sudar Lampung, saking Lampung nih, Mbah. Berarti Pak Sudar kae. Nggih, Pak Sudar ya. Oh nggih, Pak Sudar, Pak Guru ya. Pak Guru kae. Pak Guru, lho tiliki bolo. Nggih. Assalamualaikum Mbah Yai. Kawula badhe tangklet. Seumpami kawula kepengin kepanggih kali Kanjeng Ratu Kidul, menurut hukum Islam niku syirik napa mboten? Pengen kepanggih. Aku ya kepengin ketemu. Nggih. Aku ya ketemu sebab Ratu Kidul ki anak undang abdi sih. Ya. Ya menurut kamu ada ya ada, tapi menurut kamu nggak ada ya nggak ada. Nggak ada. Sebab apa? Nah, itu malah guru saya menyampaikan, Ji, kalau kamu ingin jadi orang Islam yang sejati harus ngerabi Ratu Kidul. Itu dalam arti Ratu jagat tuwi tumindak ki wong tuwa dul ki kawula. Lho ngono kuwi. Lho, Ratu jagat tuwi tumindak kuwasanono jagat tumindakmu. Ki kowe dadi wong sing ahli pitutur sing becik, nuntun wong sing bener. Dul marang kawula. Mula nak kepengin dadi wong Islam sejati raga kok Ratu Kidul. Niku bisa dikatakan hikmatul umat. Gosong ngarope mau ngoten niku ya.
Iki renek basa liyane ngarep karo Jawa ora iki enek. Basa apa ya? Basa Thailande apa iki lek ngarani. Iki guruku, itu kata-kata koyo ngono tak kemas bagus. Itu Nggih. Kak, aku ngono to ya. Nggih, nggih. Kak, rat kuwi jagat lho, aku dijagat duniaku ngono lho. Nggih, nggih. Tuwi mindakku. Mata kau walau wakat Nggih. gal. Nggih. Gal darujat supaya derajatmu tinggi tergantung nang lakumu. Norat tu. Rat kuwi jagat tu itu mindakmu. Nggih. Ratu ki dadi wong tuwa, kiai wong tuwa sing bisa mituturi. Dul marang kawula sing butuhe pitulungan. Nggih. Mula kepengin dadi umat sing apik, rabia karo Ratu Kidul. Tergantung pandangannya. Tergantung pandangannya. Pandangannya ning ngendi? Mula Ratu Kidul ki wong sing sugih, ratu ning para sugih. Nggih. Ning Ratu Kidul sing nguasane Laut Selatan. Nggih, nang ngendi jenenge? Nang Cina kono ki ana anu kok. Aku kelingan film Yoko. Nona Lo menghilang karena menghindar ben aja dipek Yuko kan karena bibine to kuwi. Nggih, nggih. Wah, dia dirumputkan di kuburan tua. Nggih, kuburan tua, Yang nggih. di bawah lebah. Nggih. Baru melapisi es. Nggih. Berapa lapis es itu kayak. Nggih. Wah, itu katanya Bibi Ceng. Kayaknya itu. Bibicang nggih. Wah. Hei, Yoko, kamu mau kemana? Mencari Nona Lo. Nggih. Sudah nggak ada karena dia sedang ikut Ratu Selatan, Ratu Laut Selatan. Loh di sana ya ada Ratu Laut Selatan kok. Berarti kan dia orang yang kidul kono toh. Nggih, nggih, nggih. Lah padahal Cina iki nak kok kene loretan kono. Nggih ning kono nggih dikidul ya, Mbak. Nang kono ya dikidul ngono lho. Lah tinggal pandangan. Nak menurut sejarah memang ya. Esensi atau bagaimana dalam cerita itu menurut sejarah. Ngono kuwi. Nggih. Sejarah. Mau nak darani ono ya ono, nak darani ora ono ya ora ono. Nak ngarani ora ono malah syirik. Berarti dia itu nggak percaya adanya yang namanya adanya setan, Goib. adanya jin, Goib, adanya makhluk goib, orang terbandang terlempar di alam penasaran. Nah berarti kaya Ratu Kidul sendiri orang yang terkutuk. Ngono lho. Dalam arti terkutuk ini positif apa negatif? Terkutuk itu ya sing asli dhewe mau nih tujuannya positif. Nggih. Karena dia terkutuk oleh orang-orang yang tujuan negatif untuk membunuh. Nyata apa? Lo Ratu Kidul ini suka menolong orang. Sebenarnya Sebenarnya menolong orang. Nggih. Sebenarnya menolong orang. Karena dia juga punya pendendam yang tinggi sehingga kepengen kuasa. Di Laut Selatan ada raja jin wanita yang kuasa ini paling jahat. Kalahkanlah. Nanti tempatnya itu kamu lunggui jadi kerajaanmu, akhirnya dikalahkan sehingga jadi patihnya. Itu keyakinan lu ya. Ya. Dalam dongeng dan cerita itu memang seperti itu. Kalau bahasa Arab saya yakin Sulaiman berabi dengan Raja Bilqis atau Bilqis. Jadi Ratu Kidul itu kalau di wilayah sana Ratu Bilqis, Raja Jin wanita ditaklukkan oleh Sulaiman. Sulaiman ini sugih makira-kira sebab dua kerajaan jadikan satu. Tapi menurut beberapa cerita itu walaupun Nabi Sulaiman itu seorang raja dengan harta kekayaan yang banyak, tapi beliau itu menghidupi keluarganya dari merajut, Pak. Merajut itu apa? Merajuti menjahit kain. Iya. Nah, itu sejarah itu bener apa salah terus? Ya. Mungkin saja yang diberikan anak dan istrinya itu perkara yang dari dari keringatnya. Itu untuk negara. Mungkin kan ini uang negara. Kamu harus dari keringat saya sendiri. Walaupun seperti saya memegang uang dari ini bangunan ini, tapi saya juga ikut pekerja. Sing tak ngeke bojoku lah aku kerja sedino. Ukur aku ya tak padano sukron. Sedino aku 100. Malah kurang. Kadang tombok minggu yang ketiga kalinya sudah ke depan ya. Surah 200 swidak piro ngono. 2
minggu 200 tak kena mamaku. Lah iku bahkan kurang. Kerjaku sedina tak aji 100 iku kadang kurang tak kena wong wedok ki mung diitung ki kurang. Apa ya hari Dipondro-pondro se mandang dum kono aku untuk turahan. Dan mendan ki mau tak dum-dum. Nggih. Karena ada yang lainnya. Ayo sro-sro Wis dipondro-pondro ndak. kelebihanmu diitung. 800 padahal sukron ki genah 1400. Nggih. Tak hitung 100 ping 2 minggu 1400 aku 800 ya. Lho ngene iki Nggih. nah aku walaupun pemegang uang sedulur ngingoni bojoku aku per hari-hari menyang pagi mulai Pulang. sore mulai nange peteng mulai peteng karo Pak Trimo mbok gawe cek gagah aku ngono lho. Pak Trimo ngangkate cendoke cilik. Cendokku bego berapa ton ya. Pacule gedhi. Wah ngono lho, pacule gedhi ngono. Lah alhamdulillah walaupun kaya ngono ya gak pernah gugat mung diitung wae nek arek dikantong-kantongi mung diitung wae ngono Anu kados Bagong. Nggih. Ngene iki mesti ya ki mamam minggu mbayae duit iki ya mau. Menang saiki ki mau turah 800. Tapi anu Mbah, nek apa ya dilihat orang banyak ngertine ngoten niku. Lah jejal saiki mentok undangan Pak Polisi untuk surat jerone engko nang gedung kono. Manggone nang VIP. VIP nggih. Ngono kok surate kon ngehke ngene-ngene, iki engko nyumbangku rek pira ngono lho. Pak Muji Nggih. karang kono. Nggih Pak Muji. Anu kadang-kadang teko nggih tumpuan anu sing ndase do mlethek-mlethek. Gara-gara slot. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @edi prasetyo 4620. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sinten Gunung Jati Sekawan niku Mbah? Gunung Jati yang sekawan. Yang keempat ya. Satu Gunung Jati pertama Nggih. itu adalah Syekh Datuk. Syekh Datuk Kafi atau Nggih, Syekh Nur Jati. Yang kedua Syekh Abdul Jalil Al Jawawi, Jawawi, Syekh Siti Siti Jenar. Jenar. Terus Gunung Jati ketiga Sarip itu Hidayat. Sarip Hidayatullah. Terus Gunung Jati yang keempat itu adalah Sebat Kingkin Damyaking. Niku maksudnya Jenenge kuwi Pangeran Sebat Kingking Damyaking. Damyaking. Nama lainnya sinten niku? Ora arti. Sebat Kingkin Damyaking. Nah. Hah? Beda. Beda Sebat Kingking Damyaking. Niku dari Cirebon juga itu, Pak. Itu adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Sarip Hidayatullah. Nggih. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Edik Kinanti. Kinanti, Mbah. Nak mati mergo dados tumbal niku terus matine pripun, Mbah? Dadekke tumbal misalnya wong tuane nganu mbok napa golek pesugihan tumbal ke anake ngoten niku, Mbah. Ya jenenge mati jadi tumbal itu ya kadang-kadang bisa selamat, bisa tidak. Dari sing mati mah ndunggo iman apa ora. Saiki tak teko. Nggih. Zamane Nabi Musa dengan dongeng Ibu Masito sing kanggo tumbale sapa kabeh anak lan bojone. Nggih. Masito tonton tuh anakmu. Wis dirut-rut. Yang pertama saya lakinya ya. Nggih. Bojone dirut-rut kok nang dhuwur apa kuwi tungku. Minyak yang mendidih. Masito ini siapa? Itu istri saya. Tahu nggak kamu? Tahu. Saya bisa matikan orang, bahkan bisa menghidupkan orang. Nggih.
Kalau kamu mengakui Tuhanmu itu adalah tetap Allah, bukan mengakui seorang Firaun itu Tuhan, maka lakimu atau suamimu ini saya bunuh, saya masukkan di tulungku ini. Oh istriku, yang tenang istriku, saya tunggu nanti di pintu surga. Cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya kata-kata itu zaman Rasulullah, iya kan? Ngono lho. Bahasanya waktu itu. Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu itu mungkin la ilaha illallah Musa Rasulullah. Ngono wae gampange. Nek dicukuk bahasa itu. Ngono lho. Tetap Musa Rasulullah. Belum hilang. Sekarang anaknya, ibu, tenang ibu, nanti saya tunggu ibu di pintu surga ibu. Belum anaknya sampai entek, suaminya dimasukkan juga nggak apa-apa. Saya masih punya Allah. Allah adalah Tuhan kamu. Allah adalah Tuhan kamu dan Tuhan saya. Kamu masih tetap Allah Tuhan. Iya, Allah tetap Tuhan kamu dan Tuhan saya. Kalau Tuhan itu hanya seorang raja. Aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Tapi sekarang kalau kamu bisa suami saya hidupkan, bukan arti orang dua, saya bisa mati membunuh orang ini, tapi saya bisa menghidupkan orang ini, nggak saya bunuh. Dalam arti kalau kamu bisa mematikan dan menghidupkan, hidupkanlah suami saya. Saya baru kamu. Ada Tuhan saya sebagai Tuhan. Tuhan saya cek Allah. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu ditipu segala sesuatu lah, maka anak dan suaminya Ibu Masito ini, termasuk Ibu Masito sendiri, jadi korban demi kebenaran kemenangan Nabi Musa itu korban. Itu mati syahid enggak? Syahid. Syahid. Karena membawa iman tadi. Membawa iman. Nah, tinggal korban. Orang dibikin korban orang lain itu tergantung laku dan perbuatannya. Di masa hidupnya. Di masa hidupnya dan di masa yang diyakini saat itu. Kalau benar-benar dia melakukan sifat yang ka dan yang benar, si benar akan mencari jalannya sendiri. Yang namanya syafaat, yang namanya ridho Allah, tergantung perbuatannya. Kalau dia itu yo enggak cara agama ya hanya agama saja, mbok bener ora yo yakin apa mana ya tergantung frekuensinya lah. Tergantung ketebalannya iman. Nah mungkin saja seandainya itu walaupun jasa itu mati untuk tumbal, tapi nanti akhirnya walaupun dia melakukan sifat neraka dulu, tapi juga akhirnya tertolong masuk surga ya karena hidayah atau syafaat. Oke, kita lanjut pada ini, bukan pertanyaan, ini lebih pada kesanggahan, Mbah. Jadi dari Ed Galang-galang, pohon hewan mosok mendapatkan roh suci, wong edian. Kalau demikian pohon hewan dapat berpikir dong seperti manusia, seperti manusia sempurna, berpikir sempurna seperti insan. Nah, agama diperuntukkan bagi orang yang berakal. Ya betul. Tapi yang tidak berakal tidak boleh. Sapi punya akal enggak? Enggak. Nah, wedhus enggak, pohon tidak punya akal. Agama diperuntukkan bagi orang yang berakal. Roh suci, tentang roh, saya mengatakan roh bukan roh suci. Kalau roh suci diperuntukkan bagi orang yang berakal dan punya iman, kehidupan. Punya kehidupan, roh suci. Walaupun itu orang jahat, di dalam dirinya ada roh sucinya. Karena apa? Roh suci terjadi dari nurun malakut. Di wilayah nurun malakut. Di wilayah malakut. Coba dari alam akadiyah turun ke alam waqdah.
Wakdah turun ke Wakidiyah. Nggih. Turun Wakidiyah keturun ke alam Ahyan Korijiyah. Di dalam Ahyan Korijiyah ini adalah semua ruh yang akan dihidupkan dari tetesan Nur Muhammad di alam Ahyan Korijiyah. Anu terpecah-pecah. Betul ya. Di dalam semua ruh di dalam Ahyan Korijiyah ini ada turunnya ke dunia ini seperti hujan yang tidak bisa terhilang. Tidak terhitung Tidak jumlahnya. bisa terhitung jumlahnya. Nggih. Ada salah satu panah yang menetes turun ke alam misal. Dalam arti apa alam misal? Itu adalah nurun malakut. Ruh suci. Nur malakut turun ke alam ajsam. Kandungan seorang ibu. Nggih. Keproses di kodrating jagat, sang ibu dan sang bapak memadukan kasih dengan ridho Allah, sehingga dia itu bisa menurunkan sulbi, alam-alam sulbi di dalam dirinya. Nah, di situ maka si bapak punya namanya mani, sperma. Si ibu punya ovum yang namanya merah. Itu di dalam ayat walakot kolaknya insanamin sulalatin mintin, ku jadikan manusia dari saripati bumi. Gelap. Kemasukan nurun malakut menyatu dengan del, jadi roh suci. Dia lahir jadi insan yang kamil, yang sempurna. Saya tidak mengatakan nur malakut kok terus jadi pohon, jadi sapi, jadi enggak. Itu juga ada sebagian dari Nur Muhammad, tapi tercipta dari makhluk lain. Bukan berarti dari roh suci jadi Nur Muhammad, enggak. Karena yang bisa milikin roh suci itu adalah hanya orang-orang yang berakal dan berkehidupan, punya keyakinan. Berarti larinya ke manusia. Karena bisa melakukan mana yang suci dan mana yang tidak suci. Berarti ini sing wong edan sinten, Mbah? Ya mbok. Sing wong edan berarti sing waras. Maka kita harus tahu kata itu. Maka di situ ada sudah kami ciptakan 7 langit terjalan di atasmu, bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku. Kita sudah melalui 7. Maka di atasmu perkara yang sudah saya lalui, berarti kita tanasul dan kita medun dari akadiyah, wakdiyah sampai ke insanu kamil ini. Nah, maka sekarang seandainya yang mengatakan ini dia jadi insan yang kamil, menungso sempurna, ini dia gak bisa berpikir roh suci letaknya di mana. Nah, dia itu akan jadi iblis apa jadian terserah. Pilihan Iya, mau karena yang punya berakal dan punya fikir. Kalau dia tuh pinter mengaji dengan ayat, kudunya ya li ayati likum yatafakarun. Berpikirlah supaya kamu bisa tahu ayat Allah. Jangan berakal. Memang orang harus berakal dan berpikir. Berakal untuk bekerja, ilmiah untuk apa tuh? Pengetahuan tentang bekerja ya, keilmuan. Nah, berpikir itu untuk memikir ayat-ayat Allah bagaimana yo ini, kok ayat seperti ini, rujukannya ke ilahiyah. Sudah di pondok-pondok mengkaji bukan hanya lambe saja, tapi ya itulah dikatakan ngaji jumur sareng bloko, pinter dongeng nulis maca tembe mburi sang soro, yaitu karena sempitnya pandangan, dia tidak tahu pengetahuan sing dianggap bener itu perkara yang dingerteni tok. Saya sampaikan ilmu dari Allah itu satu, ke Jibril itu satu, ke Muhammad Rasulullah satu. Islam ini, tapi sampai ke sokapat dapat pecah jadi utama jadi 4. Nah, itu diwajibkan kita mengetahui sifat sokabat yang mulia harus dipakai supaya kita bisa memahami walaupun nggak iso nglakoni nek gak nyalahke. Maka bukan hanya sepandang kamu tok, belum tentu yang pandang kamu salah tuh mbok anggap salah. Barangkali kamu yang tidak tahu. Barang tahu kamu yang salah, maka di situ mengatakan entah aku yang salah atau entah kamu yang salah, atau saya yang benar, apakah kamu yang saya tidak tahu. Yang penting saya segala ibadah yang kulakukan lillahi ta'ala. Tanpa bisaroh. Intinya terus ini ada lagi
belajar lagi. Mau saja disamakan dengan hewan dan tumbuhan, tapi jenengan sudah jelaskan. Dengan malaikat dan jin pun berbeda jauh. Dewa dul ora ngaji rukun Islam, kepercayaan yang bercampuran. Anda tak paham yang diridhoi dan tidak Anda tak paham yang diridhoi dan tidak diridhoi dalam ciptaan Allah. Mengatakan dewa orang ngaji rukun Islam. Dewa orang ngaji rukun Islam. Saiki dewa itu diawali mulai zaman Nabi Adam. Enggak. Karena Nabi Sis. Ning Kanjeng Nabi Adam sing sugeng. Sing sugeng napa? Yo citinane ora ngandake sugeng kok nang kono kok. Nabi Sis ngoten nggih. Sekarang Sis ki nabi apa ora sih? Nabi Sis punya anak loro Anwar dan Anwas. Nggih. Anwar jadi bangsa Dewa, Anwas jadi manusia biasa, ya kan? Anwar senangnya bertapa berata langsung berjumpa dengan yang gaib. Yang Anwas dia ya percaya pada yang gaib, tapi dia melakukan saringate mbae wujuding agama. Mungkin sesa wae apa Anwas do mau ya ora ngaji rukun Islam. Anwas. Tapi ya sekarang upama Nabi Sis ya diarani ngalih salam, kira-kira Nabi Sis yang ngaji rukun Islam. Rukun Islam ora sih? Enggak. Ya. Nabi Sis ki ngaji rukun Islam ora? Nggih. Ora kan? Iya. Lha iku ya disalahke. Nabi Musa ra ngaji rukun Islam. Nabi Musa rukun Islam. Nggih. Iku disalahke. Nggih. Berpikir luas dong. Karena di dalam Quran itu diawali zaman Nabi Adam, diakhiri Nabi Muhammad. Berarti berapa ribu nabi di dalam Quran. Sing dikaji Rasulullah iku cerita dongeng. Gusti Allah merintahke Nabi Musa ngene, Nabi Idris ngene, nisake Nabi Nuh ngene, Nabi Daud ngene. Hei Daud, sampaikanlah pada anak Adam. Bilang kan itu? Apabila anak Adam itu tadi berjalan menuju aku dengan lenggang, aku kan akan berjalan menuju dia dengan lari. Kalau dia menuju saya dengan lari, saya pun akan lari dan berlari dan sebagainya. Jadi pada intinya Islam itu tidak selebar daun kelor. Nah, sekarang kan Nabi ngucap, Rasulullah ngucapnya zaman Nabi Nuh, lakon zaman Nabi Nuh diwahyukan dalam Quran, jadi surat Quran kan. Nabi Isa dalam surat Quran, bahkan Nabi Sis anaknya Nabi Adam. Nabi Adam yo dalam Quran. Nabi Sis yo dalam Quran. Anaknya Nabi Sis ana sing dadi dewa, yo berlaku Islam. Mungkin saja keturunan sing sampai sekarang ngonangi zaman Rasulullah mesti yo nganggo Islam. Anak-anak dewa eneng sapa? Sekarang diawali zaman Nabi Sulaiman. Bernikah waktu zaman itu jin dan manusia, jin dan dewa, manusia dan dewa. Bersilang. Gitu kan? Bersilang. Sampai sekarang ada silsilah. Dari Nabi Adam ke Nabi Sis. Nabi Sis ke Anwar. Anwar ki Nur Cahyo. Nur Cahyo punya anak Nur Roso. Nur Roso punya anak Sang Yang Menang. Sang Yang Menang punya anak Sang Yang Tunggal dia anak Betoro Guru. Betoro Guru duwe anak Betoro Bromo. Bromo dia anak Parikenan, Parikesit. Parikenan dia anak Sekutrem Polosoro Abioso. Abioso duwe anak Pandu. Pandu duwe anak Janoko. Janoko duwe anak Angka Wijoyo duwe anak Parikesit. Parikesit duwe anak Bambang Yudhoyono. Bambang Yudhoyono duwe anak Bambang Yudhoyoko. Yudhoyoko duwe anak Joyo Wijoyo. Duwe anak sing jenenge Joyoboyo Kediri. Itu juga anak perpaduan dari dewa. Persilangan. Berarti Joyoboyo Kediri kuwi yo menungso ya dewa. Rantai-rantai sampai ke Brawijaya kelima. Itu juga keturunan
juga persatuan dengan Sang Hyang Wisnu. Nggih. Brajolima duwe anak jenenge Raden Kasan. Patah kuwi anak Dewa. Kuwi pira-pira rukun Islam enggak? Raden Patah rukun Islam. Sultan Patah. Nggih, Kasultanan Kuwi anak Dewa. Persilangan antarane zaman waktu itu kaya dene Abiyasa, Sekutrem, Walasara iki wong dewa kabeh. Sing bangsa dewa. Iya. Medun sampai di Abiyasa wis wujud menungso. Abiyasa ndek anak Pandu wis wujud menungso. Tapi nak nanggone jenenge Sang Bathara Brahma jih wujud kadewatan. Nggih. Iki yo dewa. Lah Patah duwe anak sapa rantai Mbah Gusdur kuwi ya anak dewa. Mbah Gusdur kuwi yo percaya bahkan dia yang menerima Konghucu di Republik Indonesia iki termasuk Gusdur. Ngono lho. Nggih. Ya, mungkin saja seperti saya barang ya kowe barang kuwi ngono. Nggih. Berarti apa dewa sinau rukun Islam? Ya rukun Islam dong. Dewa kuwi piye? Lah ya ngono ta ya. Nggih. Nah, ini namanya meyakini sejarah, tahu dong sejarah. Nah, maka semua yang diajarkan di agama semua dalam Quran. Diawali dengan Nabi Adam, diakhiri dengan Muhammad Rasulullah. Ini piro-piro agama. Yo sing dinggo dewa. Nggih. Yo sing dinggo jin sing do masuk agama. Nggih, sing beragama nggih. Apa jin karo menungso masa dipadakan padha? Sing diwajibkan nyembah dengan Tuhan itu hanya jin dan manusia. Diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jin dan manusia itu podo. Sebab menungso terjadi dari serepati, sedangkan jin terjadi hurufnya api. Kuwi nak do ngaji ngono kuwi. Nggih. Ya kita supaya paham semua intinya. Ya maka diibaratkan semua perpaduan para raja-raja kuwi juga persilangan hasil dari antara dewa dan manusia. Ada juga dewa jin dan manusia. Seperti Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Maka kalau lakinya itu manusia, kalau ceweknya itu jin, peri, itu janine into tuyul. Nggih. Tapi kalau wedoke wanita nih menungso, lanange jin, dadine wong idiot, wajahe ora lanang ora wedok, padha alame dua, separuh manusia, separuh jin. Mula diarani wong koplo ora ngono. Teko karo aku ahlinya ngono wae. Itu bagian dari terkutuk. Iya. Lah saiki apa iso jin lanang menyang wedok dalam cerita agama? Seks dalam Islam. Seks dalam Islam harus tahu lah ngono kuwi. Nah kepengin KB kudu dalam Islam, enggak sah di spiral, karom. Ya membunuh janin. Artinya bagaimana? Sekarang ada wanita M harus bloko karo sing lanang, baru palang merah, Mas. Ceritanya manusia, wanita baru M kok dikumpuli sing lanang. Sebelum terjadi wong wedok wis menerima kemesraan dari jin. Nanti jadi anak idiot. Yo itu. Nggih. Jadi ada wanita baru nggarap sari M yo. Nggih. Datang bulan ya. Datang bulan harus ngomong kalau sing lanang baru palang merah, Pak. Karena apa? Baru palang merah kok kumpuli kemesraan di si jin. Kira jadi menungso janin mengko lahir jadi idiot. Wajahnya bukan laki, bukan perempuan, sama. Sifatnya dua. Alamnya dua. Sebagian alam manusia, sebagian alam jin. Nggih. Dalam Islam sendiri sebenarnya penuh dengan apa nggih? Penuh dengan nasihat. Kalau kita mau menggali lebih dalam nggih. Iya, maka dari itu kok antane janine jin karo menungso kok padha lah sele ya padha. Wong menungso ya ada apinya. Iya kan? Jane juga sama. Saripati bumi tadi. Seperti bumi lakinya menungso dari saripati itu lebih berat, tapi api itu juga ada asal di dalam manusia. Oke.
semua pertanyaan sudah terjawab. Matur sembah nuwun Romo Yai. Semoga jawaban-jawaban dari Romo Yai bisa mewakili semuanya. Kita ngaji bareng. Kita sama-sama belajar untuk memahami tentang Islam. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.